Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini TV Lebaran akan mengekspedisi sebuah sepanjang sungai ya. Ibaratnya kita akan mencari suatu muara dari sungai yang kali ini sedang saya lihat-lihat ini teman-teman ya. Ini adalah namanya adalah Sungai Winongo teman-teman ya. Meskipun sungai ini sangat kecil, tapi sungai ini bernuansa masa lalu sekali. Itu berarti bahwa sungai ini adalah salah satu saksi bisu akan kehidupan peradaban-peradaban yang pernah ada di kota Yogyakarta, khususnya di sisi selatan, yaitu kota Bantul ya. Nah, ini teman-teman ya, TV Lebaran sedang berada di perjalanan untuk mengekspedisi atau mencari ujung atau tempuran atau muara dari Sungai Winongo ini. Dan jujur TV Lebaran ini benar-benar belum tahu ya di mana ujungnya dan di mana muaranya dan tempurannya, karena memang kita belum pernah ke sana sama sekali. Tapi tentu saja kita percaya sungai ini ada ujungnya. Oleh sebab itulah kali ini TV Lebaran akan menyusuri Sungai Winongo ini untuk mencari ujung atau muara dari sungai ini. Dan di sana nanti kita akan berencana untuk ngopi-ngopi ya. Dan ini teman-teman, di depan saya ini saya melihat sebuah pemandangan yang estetik ya, karena di pematang sawah ini ada sebuah kayak rumah doro ya, atau rumah burung ya, yang mungkin dipasang oleh para petani yang ada di sini ya. Nah, ini teman-teman, nanti lokasinya ada di sana, titik dari tempurannya. Meskipun kita belum tahu kondisinya, tapi kita sudah tahu arah-arahnya. Dan di sini saya sudah membawa secangkir kopi ya, yang kita selempitkan di sepeda ini, yang rencananya nanti itu kita akan minum di lokasi tempuran atau muara dari Sungai Winongo ini. Kira-kira kita akan menemukan tidak muaranya, dan kira-kira bagaimana kondisinya, dan bagaimana juga perjalanan kita. Kita akan menemukan apa saja di perjalanan menuju ke muara Sungai Winongo. Sungai kecil mungil tapi bernuansa masa lalu. Meskipun kemarau panjang, tetap airnya itu mengalir ya. Nah, ini teman-teman ya, ini kita melewati pematang sawah yang masih masih ranum juga, tapi ya sudah tergerus pula oleh pembangunan pemukiman warga yang sudah ya ibaratnya mendekati lokasi ini ya. Karena lokasi ini pun ya dekat dengan jalan raya, dan jalan raya ini memang menjadi ibaratnya ya rebutan lah warga-warga untuk membuat rumah di situ ya, untuk usaha dan lain sebagainya. Nah, inilah teman-teman, saya sudah sampai di pinggiran Sungai Winongo yang berada di sisi selatannya lagi dari jembatan tadi. Ini kita akan menyusuri sungai ini. Kira-kira sebenarnya pucuknya itu di mana atau muaranya di mana. Dan sebenarnya di timur dari sungai ini itu adalah Jalan Parangtritis ya teman-teman ya. Jadi ya untuk menuju ke muaranya kita harus juga ibaratnya ya menyusuri juga Jalan Parangtritis ya. Dan ini teman-teman, inilah suasana di pinggir Sungai Winongo ya. Kalau kita lihat tanggul-tanggul dari Sungai Winongo ini masih bernuansa alami. Jadi airnya juga masih terlihat kayak hijau ya, hijau original. Kita akan coba turun teman-teman ya, untuk melihat bagaimana kondisi Sungai Winongo yang ada di sini ya. Nah, ini teman-teman, kita pun terlihat banyak lalu lalang mobil-mobil, motor-motor yang berada di sisi dari sungai ini. Ini menandakan bahwa
lokasi ini dekat banget dengan Jalan Parangtritis. Kita bayangkan aja ya teman-teman ya, bagaimana dahulu kala di saat Jalan Parangtritis ini masih sebuah tegalan ya, atau mungkin jalan yang belum teraspal. Saya yakin jalannya itu akan tersadu, jalannya itu akan nyaman sekali, sejuk sekali. Karena apa? Karena diiringi atau disuguhkan juga dengan aliran Sungai Winongo yang dahulu kala saya yakin masih indah sekali, masih ranum sekali, masih jernih sekali airnya, kayak sebuah telaga mungkin ya, banyak sekali ya. Nah inilah teman-teman kondisi saat ini Sungai Winongo ya, sudah kayak gini ya. Wah sudah tidak menggambarkan sebuah sungai yang ranum lagi kayak mungkin ratusan tahun yang lalu. Jadi saya yakin ya, Jalan Parangtritis itu dulu itu mungkin jalannya itu sangat sejuk, sangat ranum sekali. Di kanannya itu terdapat sungai, aliran sungai ya, kayak Sungai Winongo ini yang mungkin dahulu kala sangat jernih sekali ya. Kita lanjutkan lagi teman-teman untuk mencari ujung dari sungai ini atau muara dari sungai ini ya. Dan menurut pantauan TV Lebaran, kayaknya sungai ini itu nanti akan bertemu dengan Sungai Opak ya, kalau kita lihat dari struktur sepanjang sungai ini. Meskipun kita belum pernah ke sana, tapi kemungkinan besar sungai ini bermuara itu di tempuran Sungai Opak. Kita akan lihat langsung nanti ya, biar kita sama-sama percaya dan sama-sama melihat bagaimana kondisinya. Karena meskipun TV Lebaran itu sudah dari kecil tahu yang namanya Sungai Winongo ini, tapi TV Lebaran belum pernah melihat di mana muaranya, di mana ujungnya. Wah ini ya berkat YouTube ini malah TV Lebaran tuh ibaratnya mendapat tambahan pelajaran alami atau alam ya, dengan menyusuri Sungai Winongo ini. Memang ya YouTube ini memang ya, menurut TV Lebaran memang ya, kalau kita resapi itu ya banyak gunanya juga. Yang satu mungkin untuk hiburan, yang kedua ya misalnya kita kok dapat ya dikit-dikit rezeki, ya itu bisa menambah uang saku bensin gitu ya. Terus kita juga bisa menambah wawasan ya, dan lain sebagainya ya. Nah ini teman-teman, inilah kondisi Sungai Winongo yang berada di sisi selatannya lagi nih teman-teman ya. Ini kayaknya kilo berapa ya, ini udah kilo 20-an mungkin ya, atau mungkin kilo 19 ya. Supaya ya berkilo-kilo gitu ya, kita memang belum mengukurnya ya. Kita lanjut lagi teman-teman, untuk menyusuri jalan, untuk mencari di manakah muara dari Sungai Winongo ini. Kita cari rame-rame bersama-sama, kita pantau bersama-sama ya, di manakah muara dari sungai yang mungil ini, sungai yang dahulu kala adalah sungai yang gagah perkasa, tapi kini ya sudah hilang keperkasaannya menurut TV Lebaran ya, karena debit airnya ya sudah turun sekali ya, karena ada suatu pepatah ya dari Ki Jongko Joyoboyo yang mengatakan bahwa nanti akan ditemui zaman di mana sungai itu hilang kedunge ya, hilang sumber airnya ya, jadi kecil gitu ya. Ya ini mungkin salah satu buktinya ya, Sungai Winongo aja sekarang udah kayak gini ya, sudah tergerus oleh pembangunan yang menimbulkan debit airnya itu mengecil. Kalau kita lihat juga di Waduk Gajah Mungkur ya, itu kan airnya sampai asat ya, hampir asat ya. Itu menandakan bahwa debit airnya kita kini itu sudah banyak turun ya, karena pembangunan yang merajalela ya. Nah ini teman-teman, ini kita sudah sampai mana ya ini? Ini kayaknya sekitaran Kretek ini ya, sekitaran Kretek ya ini. Di sini juga terdapat sebuah, ini kayak apa?
pengatur air ini loh, pengatur air itu namanya dam ya. Sekarang sudah banyak pembangunan seperti itu toh. Tapi ya yang saya lihat ya ini apa ya, kekokohannya itu menurut TV Lebaran kurang kokoh banget gitu ya. Karena saya lihat bangunan-bangunan yang mungkin cuma beberapa tahun itu sudah banyak yang bengkak atau mungkin sudah tergerus air ya. Jadi menurut TV Lebaran dari kekokohan itu lebih mending kokoh dari pembangunan yang dibangun oleh Belanda pada masa lalu ya. Nah ini teman-teman ya, inilah kondisinya Sungai Winongo yang berada di lokasi ini ya. Kita akan mencoba turun langsung untuk melihat bagaimana kondisinya terbaru, terupdate ya. Ya kita hanya bisa menyuguhkan ini teman-teman ya, karena memang ya ekspedisi kali ini itu kita mencari muaranya atau ujungnya, atau mungkin ya tempurannya seandainya ujungnya itu ya bertemu dengan sungai lain ya. Ya kita suguhkan perjalanan kita dalam menyusuri Sungai Winongo ini ya. Kalau kita lihat kan bentukan-bentukan, kondisi-kondisinya Sungai Winongo ini ya berbeda-beda ya. Kalau di lokasi sebelumnya itu kan masih ibaratnya ya masih ranum gitu ya. Kalau sekarang yang di sini itu sudah ditangguli oleh beteng-beteng beton gitu ya. Kita lanjut lagi teman-teman untuk melanjutkan perjalanan kita menyusuri Sungai Winongo ini ya. Ya mungkin bagi pemirsa TV Lebaran ini kurang gawean ya menyusuri Sungai Winongo ya. Tapi mungkin ya bagi TV Lebaran ya ini sebagai hiburan ya. Karena dengan melihat Sungai Winongo ini kita bisa ya ibaratnya membaca ayat-ayat Tuhan berupa alam, terus kita melihat sejuknya alam itu juga mungkin tambah merefresh hati gitu ya, dan lain sebagainya. Yang penting kita ambil baiknya saja perjalanan kita ini ya, untuk hiburan lah intinya, namanya aja juga TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Dan tadi kita sudah melihat ya sebuah gapuro yang bertuliskan nama dusun yang kita lewati ini. Namanya adalah Gading Lumbung. Wah ini tentu saja nama ini punya arti dan makna ya. Kalau gading itu kan ya ibaratnya milik gajah ya. Jadi kemungkinan besar dahulu kala lokasi ini mungkin banyak gajah-gajahnya. Lumbung kan artinya tempat ya, atau ibaratnya menyimpan ya. Kalau lumbung padi ya menyimpan padi itu ya. Jadi mungkin dahulu kala lokasi ini mungkin banyak gajah-gajah dan banyak gading-gadingnya ya. Itu menandakan bahwa lokasi ini dahulu kala tentu saja adalah hutan yang sangat lebat sekali, wono yang sangat lebat sekali ya. Nah ini kita sedang berjalan lagi teman-teman ya, dan kita disuguhkan pemandangan dusun yang masih ranum, yang masih menampilkan banyak pohon-pohon rindang ya. Jadi perjalanan kita jadi tidak begitu panas ya. Ya meskipun panas ya, karena kan kali ini kita masih di musim kemarau ya. Tapi ya kalau kita melihat keranuman atau mungkin pohon-pohon yang ada di sini itu masih banyak, itu ya bisa mengurangi rasa panasnya. Kita lanjut lagi teman-teman untuk mencari, untuk mengekspedisi ujung atau tempuran dari Sungai Winongo yang masih menjadi misteri ya, karena memang TV Lebaran sendiri belum tahu bagaimana kondisinya secara langsung. Meskipun saya sudah tahu Sungai Winongo itu ya dari lahir mungkin ya, atau dari kecil lah ya, ibaratnya seperti itu ya. Nah ini teman-teman nanti ya video ini kita bagi dua. Yang kali ini itu kita hanya akan menampilkan perjalanan kita menyusuri Sungai Winongo, dan ini pun kita menemukan lagi sebuah jembatan teman-teman ya, jembatan yang berada di atas Sungai Winongo, dan kondisinya seperti ini. Dan lokasi ini sudah sangat dekat sekali dengan Sungai Opak teman-teman ya. Dan kalau kita garis lurus ini kayaknya nanti Sungai Winongo ini ujungnya itu hanya akan bertemu dengan Sungai Opak. Jadi tempuran antara Sungai Opak dan Sungai Winongo. Kalau dahulu kita pernah mengekspedisi, yaitu di mana di situ konon adalah
menjadi titik pusat gempa tahun 2006 di Jogja, yaitu tempuran Sungai Oyo dan Sungai Opak. Kali ini kita akan mengekspedisi tempuran dari Sungai Opak dan Sungai Winongo. Wah, ternyata banyak tempuran ya teman-teman ya. Bagaimana kondisinya? Kalau ini, yang ini pun TV Lebaran belum pernah kesini ya, jadi masih the new pemandangan gitu ya. Nah, di sini pun kita menemukan sebuah tempat yang tinggi yang kayak sebuah dam ya, atau pengatur air ini ya, pengatur debit air ya. Tapi kalau dilihat dari strukturnya, ini adalah bangunan yang memang kokoh dan mungkin dibangun ya di era-era Orde Baru ya, atau mungkin juga bangunan ini dibangun di era-era ya pra Orde Baru ya, atau mungkin ya pasca kemerdekaan ya. Tapi ya tidak tahu juga. Tapi kalau dilihat dari strukturnya ini ada sentuhan bangunan-bangunan Belanda ya, atau ilmu-ilmu dari Belanda atau penjajah ya. Wah, ini tempatnya seperti ini ya teman-teman. Ini bentuknya kokoh dan besar. Ini menandakan bahwa debit air dari Sungai Winongo pada zaman dahulu kala itu betul-betul begitu besar ya. Tapi di sini kayaknya sudah ada yang roboh atau ada yang gempal ya ini ya. Wah, ini mungkin menurut TV Lebaran ya, ini bangunan mungkin ya dibangun di era-era ya apa ya, ini kok sudah jebol ya. Kalau di era Belanda saya yakin masih kokoh ya ini ya, tapi ini kayaknya bukan ini ya. Tapi tetap ini di masa-masa lama ya pembangunannya, kalau dilihat dari bentukan-bentukan atau mungkin imajinasi bangunannya ya. Inilah kondisinya teman-teman ya. Dan kemungkinan besar di sisi selatan itu adalah tempurannya teman-teman ya. Kalau dilihat dari sisi tempatnya, yang di sini kita sudah melihat pegunungan-pegunungan, itu menandakan bahwa kita sudah dekat dengan Sungai Opak, yang lokasi dari Sungai Opak itu berada di sepanjang Gunung Seribu juga ya. Nah, inilah teman-teman ya kondisinya, dan saya pun juga baru pertama kali melihat sebuah bangunan ini, bangunan tua atau semi tua yang sudah bengkak-bengkak ya ini ya. Mungkin pemirsa TV Lebaran tahu ya, ini dibangun di era apa. Kalau di era Belanda kayaknya tidak ya, tapi mungkin di era-era Orde Baru atau mungkin juga setelah Orde Baru atau reformasi awal ya. Tapi nggak tahu juga sih. Tapi ini ya jelas ini adalah bangunan lama. Ya itu aja teman-teman ya laporan dari TV Lebaran kali ini. Kita sudah meliput perjalanan untuk menuju ke muara dari Sungai Winongo, dan nanti di episode selanjutnya kita akan lihat bagaimana kondisi dari muaranya. Semoga ketemu ya. Ini teman-teman, ini sangat dalam sekali ya, damnya ini atau pengatur air ini ya. Jadi dahulu kala sungai ini betul-betul gagah perkasa, sangat otot kawat balung besi ya, kayak Gatot Kaca aja ya. Tapi sekarang ya sudah seperti itu ya teman-teman ya. Ya itu aja teman-teman ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita bisa belajar bersama, bisa silaturahmi bersama, bisa juga kita memantau Megatrust bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi mencari tempuran Sungai Winongo dan Sungai Opak.